Saya bertanya kepada warga telah terjadi korban di sini. Itu bisa ketawa ya Dewi. Gimana tahu Dewi? Sebut. Ngapain? Malam, salam gentayangan. Masih sama gue Endra dan Teman Hendra Riko. temen Hendra Riko. Bener kan? Iya. Oh iya bang, kita ngapain di sini bang? Kita coba menelusuri tempat ini, rumah yang terbengkalai udah beberapa tahun. Kata warga sih, kata rumah ini serem. Tapi alhamdulillah, untung kita dapat narasumber guys. Jadi kita bisa korek-korek dan tanya-tanya. Mungkin nanti bisa datang di narasumber ya bang ya. Iya. Terus nonton channel Mr. Gok ya. Oke, Oke. let's go. Salam gentayangan. Alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber dari warga setempat. Maaf Pak, dengan siapa Pak? Pak Untung. Pak Untung. Oke, kita sudah kedatangan narasumber Pak Untung. Boleh diceritakan Pak kronologis tempat rumah ini yang konon katanya menyeramkan atau suka menunjukkan eksistensi yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk yang ada Ya. di sini Pak. Jadi rumah ini dulu ditempati oleh seorang perempuan Iya. dengan suaminya dan anaknya 2. Mhm. Itu kebetulan menurut ceritanya Iya. si ibu itu dulu seorang paranormal atau dukun lah yang dari Tapanuli sana, dari Iya, Medan iya. Iya. begitu. Setelah dia meninggal tahun 2005 Oke. sampai sekarang rumah ini tidak ditempati, anaknya pun tidak mau menempati begitu. Nah, kalau kita warga di sini yang tetangga sebelah sih nggak pernah melihat. Tapi kalau yang orang lain itu sering melihat di depan pintu itu ada orang besar, terus di atas ini suka ada bunyi kuda Di atas rumah ini. atas rumah ini Mhm. gitu. Itu menurut ceritanya. Terus sekelilingnya juga suka Mendengar. terganggu, Mendengar suara. atau di atas suka ada orang begitu. Nah, kebetulan di sini kan tingkat-tingkat semua, jadi mereka dari atas suka melihat gitu. Itu menurut ceritanya. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah melihat gitu. Kalau orang lain sering kalau pulang malam itu ada penampakan di sini. Sering Orang tinggi ditunjukkan. besar di depan pintu itu. Depan pintu situ ya. Iya. Oke. Gimana Mister D? Menurut Mister D, apakah benar sering menunjukkan eksistensinya makhluk-makhluk yang ada di sini? Tempat ini. Iya, insya Allah saya lihat kan emang ada tuh depan pintu itu salah satu penjaganya depan pintu itu. Terus kita ke dalam tuh ada lagi. Itu penjaganya kalau tadi saya sempat komunikasi sama dia itu dia seorang panglima katanya. Seorang panglima. Iya, dia mengawal ada seorang ratu, yang ngawal ratunya. Terus tadi saya sempat komunikasi lagi, kita naik ke tangga, itu ada sosok lagi. Terus yang sering liatin kon katanya ada suara kuda, ada suara apa gitu kan. Itu yang di atas sebenarnya sih bukan kuda. Kalau saya lihat sih insya Allah bukan kuda ya. Cuman itu ada sosok yang tinggi gede hitam, dia bisa berubah-ubah jadi apa aja gitu. Oh, bisa menyerupai apa aja? Iya. Oke. Termasuk itu salah satu makhluk yang iseng juga gitu. Suka menunjukkan keberadaannya dia. Iya. Pernah dia mewujudkan eksistensinya lewat sini gitu ya? Ya ini kan makhluk yang iseng banget malah. Iseng banget ya. Jadi bisa dia ganggu, mungkin ini bisa. Yang paling iseng ini kalau makhluk satu. Oh, kalau saya boleh tahu, kira-kira dia merasa terganggu kalau kita kedatangan kita di sini atau Mister D udah berkomunikasi sama dia, merasa terganggu nggak kalau kita? Kalau terganggu sih pasti ya. Namanya tempat tinggalnya kita datangin ya pasti terganggu. Tapi coba kita negosiasi gimana baiknya gitu kan. Oke guys, stay tune terus di Mr. Gok Channel ya. Kita akan telusuri tempat ini. Let's go. Kok lo jangan diem aja kok. Kita sambat. Ini gue ngeri bang, coba lu sini masuk Ya duluan aja. elah. Ayo Mr. D, silakan. Gue juga takut. Buat misteri gue takut misteri. Ini ngagetin bang, kampret deh.
Belum lagi dikeplakin nih sama penunggu sini yang tadi. Coba tanggapan Mr. D gimana? Kita udah masuk ke dalam rumahnya buat bermediumisasi sama Mr. D. Riko, jangan diem aja, ntar lu kesambet gue takut, ntar gue domelin mama lo. Iyalah, Kagak enggak tenang. begitu. Lu takut emang? Gue takut. Ini udah Mr. D coba gimana jelasin nih. Kira-kira dalamnya gimana Mr. D? Ya, Gimana Mr. D? seperti tadi dikata warga tadi ya, kan sering melihatkan ada sosok di depan pintu, dekat pintu gitu. Karena kan kita udah masuk nih, otomatis itu udah melewati pintu dong. Iya. Iya. Jadi Apa kita langsung mediasi yang pertama kali. di sini nih ada bangku nih Mr. D nih. Kayak bisa duduk. Kita Ntar buat dimasukin duduk lah, Mr. D. bermediumisasi yang pertama kepada siapa dulu nih? Kan sosoknya banyak Mr. D. ya yang tadi kan yang sering Saya ganggu lah ya. menampakkan wujudnya di depan pintu, di dekat pintu kan. Tadi saya sempat komunikasi, insya Allah katanya dia seorang panglima di sini, gitu kan. Seorang penjaga, dia penjaga di daerah luar sini, bukan dari pintu ya ke depan-depan situ kan. Oke. Gimana? Oke, langsung aja kali Mr. D ya. Apa gimana Mr. D? Iya, Oh, iya. apa mau langsung aja? Oh, silakan Mr. D. Silakan. Silakan. Nggak bisa, Bang Mr. D aja udah. Oke. Ya, ayo, let's go, let's go. Oke guys, Bismillah. Salah. Ada di mana Mr. D? Bukan. Kucing, tunggu kucing. Selamat malam. Kenapa? Bisa Panglima, ngomong? Panglima. Dengan sekenal saya. Kenal, kita kenalan dulu. Kita bicara dengan siapa? Kalau saya boleh tahu, Saya penjaga di sini. penjaga di sini. Saya diutus, sama Diutus? Ratu Ratu. menjaga di sini. Oke. Ratu. Jadi Panglima ini diutus oleh Ratu. Ratunya juga ada di sini, Panglima. Lagi keluar Kemana? Lagi jalan-jalan, Panglima. di jalan-jalan. Panglima kalau kita kesini merasa keganggu apa tidak? Iya. Saya keganggu. Ada apaan ini? Oh, ini Pak, teman gini. saya coba nanya nih. Dia berani Panglima orangnya. Terus lu takut gitu? Kagak lah. Coba Panglima. Jadi gini ya Panglima. Panglima kita mau bantu kita buat mengungkap kenapa rumah ini terbengkalai selama beberapa tahun dan konon kata warga banyak yang menunjukkan eksistensinya. Apakah itu termasuk Panglima juga yang menunjukkan eksistensinya? Saya nggak berani. Kira-kira siapa yang menunjukkan eksistensi? Tanya sendiri sama Ratu saya. Tanya sendiri. Saya disuruh menjaga di sini. Penjaga di situ. Panglima hanya untuk menjaga saja gitu. Iya. Berarti Panglima juga. Siapa yang mau masuk harus misi saya dulu. Oh iya, permisi nih Panglima nih, kita mau Iya. masuk nih. Boleh kan? Buat mengungkap misteri yang ada di rumah ini. Konon sih katanya warga suka mendengar suara kuda. Udah lewat Panglima. Iya, Benar Panglima. di tempat ini gitu. Kuda Ratu saya. Panglima yang jaga. Bukan Panglima yang jaga sih sebenarnya, kok Panglima yang merawat kudanya, begitu bukan? Iya, kadang saya mandiin kudanya. Kudanya dimandiin oleh Panglima. Iya. Diberi makan juga. Iya. Bisakah kita berinteraksi sama ratunya? Ratu Panglima. Coba aja sendiri. Coba sendiri. Iya. Emang Emang ratunya menolak Panglima apa gimana? Ratu lagi sibuk. sibuk Lagi ngapa? keluar. Keluar. Belanja. Hah? Belanja keperluan ini istana. Kayak ada urusan.
Jangan so tahu. Oh, kirain bang. Ngapain? Gini Panglima, Ini ada apaan ini? kita nyari Kita kebenaran. ke sini baik-baik nih Panglima. Kita Panglima nyari juga kebenaran apakah harusnya benar baik-baik. yang menurut. Karena udah saya bilang, Iya, lewati pintu izin dulu. Udah Kita- pada izin belum? udah. Sama siapa? Mau Panglima tadi kita ngomong. Situ ngomong. Iya, Kapan? tadi Panglima kita izin nih. Izin. Assalamualaikum lagi masuknya. Iya. Belum ada izin maksudnya. Ya udah kita izin. Kita salaman dulu dong. Oke? Sama Panglima kita izin buat mengungkap misteri rumah ini. Diperbolehkan atau tidak? Tanya sama ratu saya. Oke, kita Saya tanya cuma Ratu. menjaga. Oke, kita berarti tanya Ratu ya. Kita mau coba berinteraksi sama Ratu berarti. Dan kita akhiri obrolan sama Panglima nih. Oke, jangan galak-galak Panglima. Ntar kita aduin ke Ratu kalau Panglima galak-galak. Jaga di sini harus galak. Kenapa? Ngapain harus Kan ratunya galak-galak? baik Panglima. Oke. So tahu. Emang nggak baik Panglima? Bang. Ah. Lawan teman saya Panglima, dia berani katanya sama orang. Oke. Oke. Panglima. Nah, di sini Bang. Oke. Jadi kita mau berinteraksi kepada Ratu Panglima. Kira-kira Mau apa enggak Bang? aha. Kan lagi belanja Bang, buat istana. Jangan so tahu. Kirain lagi belanja, santai Panglima, jangan galak-galak. Pucut ya. Oke, Panglima. Saya disuruh teman saya, Kita coba. udah minta izin sama Panglima nih. Oke. Coba kita mau berinteraksi sama Ratu Panglima. Oke. Sebelumnya gue terima kasih buat Panglima yang udah ngizinin gue buat Bermedialisasi ya. bermediasi untuk berinteraksi juga, dan gue minta izin buat berinteraksi sama ratunya. Oke Panglima, terima kasih banyak Panglima. Selamat malam. Oke guys, kita sudah berinteraksi sama Panglima. Mr. D, kenapa temen gue selalu dikejar-kejar dan kayak dibikin takut gitu? Ya, dia kan seorang panglima ya. Aha. Mungkin dari bahasa kata-kata kita, dia kan seorang panglima ya, kita tahu lah gimana kan. Mungkin dari bahasa kata-kata apa penyampaian apa cengengesan itu bisa juga kali. Kurang ya. berkenan buat Iya. dia. Oke, Berarti tuh. nggak boleh tuh ya Mister D. Nggak punya attitude kali ya kita ya. Ya boleh sih boleh, tapi lihat bareng Bang kita. Kita aja lo aja. Lah dikejar-kejar. Kenapa Mister D? Kenapa? ya kalau kayak gitu kan kita lihat-lihat juga ini makhluknya sosoknya gimana. Kalau sekelas panglima kan ini kan udah tanggung jaga sini gitu kan. Iya. Jadi dia harus tegas. Punya sopan santun Iya. lah ya. Nah, begitu maksudnya. Oh iya, terus aku juga nanya kan tuh tadi ya, kenapa harus kita berinteraksi lagi nanti sama Ratu? Kenapa nggak Panglima aja yang menjelaskan? Iya, kalau panglima itu kan khusus ngejaga di sini ya. Kalau mutusin sesuatu gitu, ya harus ke ratu gitu. Hanya sekedar menjaga rumah ini aja ya? Iya, menjaga. Berarti kita harus mengorek lagi ke Ratunya lagi. Iya, Mr. D masih alhamdulillah sehat ya? alhamdulillah. Oke, sip. Kita lanjut ke berinteraksi sama si Ratu. Let's go. Kita sudah nanya ke Panglima nih. Iya. Katanya si Ratu itu sedang berjalan-jalan. Ya kan? Iya. Coba Mr. D ke Kerawang. Jauh amat. Ya itu dia makanya. Nggak ada logika nih. Karawang. Iya, Jadi Mr. D kita coba buat kira-kira apakah si Ratu itu yang sedang berjalan-jalan sudah balik ke rumah ini? Iya, tadi kan ratunya emang keluar. Ya, ada katanya sih tadi ada ya rapat-rapat penting gitu. Oh, rapat beribu. Ya, nama juga ratu. Presiden lah, presiden. Yes, luar biasa ini. Ya, alhamdulillah kita udah komunikasi jarak jauh. Alhamdulillah beliau udah di sini. Oke. Oke guys, berarti si Ratu sudah pulang. Kita bisa bermediumisasi yang kedua oleh si Ratu.
Selamat malam Ratu. Silakan duduk. Terima kasih Ratu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ah, Ratu, kita minta kerjasamanya buat Ratu berinteraksi sama kita dan bantu kita mengungkap misteri yang Yang ada di terjadi rumah ini ya di Bang ya. rumah ini. Iya betul. Tadi saya kan berinteraksi sama Panglima. Terus Panglima itu nggak ada kewajiban buat menceritakan semuanya. Langsung dilemparkan, coba tanya ke Ratu. Dan saya sebelumnya Panglima bilang, sudah minta izin belum? Maksudnya itu minta izin kepada Ratu atau gimana? Iya. Kan yang di sini saya Di bawah ini atau di atas juga ada? di sini. Oh, Ratu di bawah. Oh, Ratu penguasa di bawah ini ya. Berarti setiap tempat beda-beda Ratu ya. Kalau di bawah sini saya. Oh iya. Ratu bisa menceritakan kenapa rumah ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Bisa menceritakan kepada kita semua ada apa dan kenapa. Dan warga di sekitar juga amat sangat takut karena suka menunjukkan eksistensinya dan menampakkan dan mendengar suara bunyi sepatu kuda gitu. Kalau sepatu kuda itu Iya. kuda saya. Oh, kuda Ratu. Tugasnya Panglima itu oleh Ratu, Saya utus menjaga di sini. Panglima tugasnya menjaga di sini. Iya. Oke. Dan saya bertanya kepada warga, telah terjadi korban di sini. Itu kenapa? Bisa diceritakan? Kok bisa Ratu ya? Kenapa Ratu? Setahu saya sini ada korban emang banyak. Oh, Korban mungkin lebih dari banyak. 3. Yang pertama itu yang punya rumah. Oh, yang punya Korban rumah. yang pertama yang punya rumah ini Iya. itu lalu terus Tapi kalau yang punya rumah saya nggak ikut campur. karena kenapa itu? Coba. Itu yang punya rumah kan. Mhm. Orangnya orang ini kayak orang pintar-pintar gitu. Mhm. Jadi mungkin ada kekuatan antara orang pintar, antara dukun-dukun di Adu sini. ilmu ya Ratu berarti ya. Iya. Mungkin dia kalah. Kalah lalu Meninggal terserang oleh paranormal yang di luar kalau Ratu ya. Iya. lalu ada korban berikutnya itu karena apa? Ada korban berikutnya. Itu karena dia mau mengambil hak saya di sini. Berarti sudah mencuri Ratu ya. Nah itu dia mau mencuri. Tuh, mencuri nggak boleh tuh. Oh. Kalau kita masuk rumah orang yang sopan, Iya. Oke, kita sebelumnya terima kasih nih Ratu. Kita sudah diizinin sama Ratu. Kita sebelumnya minta izin dulu deh nih ya. Maaf juga nih kalau tadi kurang ada sopan santun ya Ratu ya. iya. Emang Panglima saya itu ditugasin emang tugas menjaga tempat ini. Bentar tolong salamin aja ya. Kalau saya kurang sopan, maafin ya. Minta maaf Pak Panglima Po. Terus korban berikutnya apakah mengalami kejadian yang sama atau yang berbeda? Yang kebanyakan itu yang sama semua seperti itu. Korbannya sama untuk mengambil hak Ratu. Iya. Ngambil barang tanpa izin lah ya Ratu ya. Iya. Berarti Ratu yang menangani orang itu. Bukan saya, Tapi bawahan saya. Saya kotor tangan saya. Berarti luar prajurit biasa. Ratu berarti ya, bawahan Ratu ada lagi. Ternyata guys. Saya sibuk. Oh, Sibuk apa tuh? Kalau kita boleh tahu? Tadi saya tuh habis Iya, itu dia tuh. berkumpul sama raja-raja dan ratu-ratu di gunung sana. Gunung jauh Ratu. Jauh. Waduh, kita jadi merinding nih Ratu. Jauh juga ya. Berat. Pantesan karena pada saat kita berinteraksi sama Panglima, Ratu saya sedang berjalan-jalan, jalan-jalan jauh. Saya pikir kemana gitu ya kan? Dibilang belanja Ratu, emang Ratu.
Ratu nggak belanja. Ada prajurit lagi Ratu. Ratu sibuk ngurusin ini semua. Sibuk ngurusin. Iya Ratu. Kalau kita boleh tahu, Prajurit banyak di sini. ada prajurit ratu di sini banyak. Ribuan Ratu ada kan? Lebih. Apakah ada di belakang kita atau Ini ada nih pengawal saya. ada di belakang ratu ya? Dayang-dayang saya. Dayang-dayang. Pasti cantik kalau berarti dayang-dayang ya. Boleh saya tahu ada apa aja di rumah ini selain ratu, panglima? Memang prajurit dayang-dayang, apalagi Ratu? Kan ada tingkat itu, terus ada yang di atas ini nanti. Kita mau ngorek ratu dulu nih. Kalau saya khusus di bawah sini. Oke. Kalau ratu khusus di bawah sini dan tidak mau ikut campur untuk urusan yang di atas. Berarti Atas. ada lagi sosok yang di atas ya? Oke guys. Jadi gini guys. Saya jelaskan dulu ke para pemirsa ya. Terima kasih Ratu Sentegi. Oke guys. Jadi ada korban yang pertama itu yang punya rumah karena dia kata Ratu sih diserang oleh Iya. paranormal Ngadu ilmu lain, lah Bang. ngadu ilmu ya. Karena yang punya rumah ini ternyata paranormal Ratu. Jadi gesek-gesekan karena tidak kuat ilmunya lalu meninggal, dan korban yang berikutnya lain, yang kedua dan ketiga dan seterusnya, dia ini diceritakan oleh Ratu mau mengambil hak yang ada di sini yang sebenarnya itu punya Ratu, cuman dia mau mengambil haknya Ratu. Jadi bukan Ratu sih sebenarnya yang membunuh orang itu, tapi Bawahannya Ratu ya. bawahannya atau prajurit gak jatuhnya ya Ratu ya. Iya, penjaga saya. penjaga ratu. Oke guys, makin seru kayaknya ini kita ngobrol sama ratu. Kayak kita gimana ya untuk ratu, sebelumnya kita terima kasih nih, kita mau menelusuri yang ke tangga, nanti kita ngomong ke atas nih. Semoga nggak ada trouble apa-apa. Kita minta ini aja sama ratu ya. Saya di atas. Oh Nggak enggak, ada urusan oh, nih, sini Bang. aja. Oke, nggak ada urusan. Oke. Terima kasih Ratu sebelumnya. Riko ada pertanyaan yang untuk ditanyain lagi? Mungkin udah cukup aja Ratu ya. Udah tahu semua mungkin. Kita terima kasih sama Ratu udah berbagi cerita kepada kita dan tim-tim kita. Selamat malam Ratu. Kamu ngapa? Jangan buru-buru, jangan. Makanya jadi orang tuh badan yang gede-gede. Aduh, gimana sih? Biasa kok. Kita tuh jarang olahraga, ya kan? Ini mau kemana lagi? PSBB apa ya? Ini kita mau kemana lagi, Mister? Kita ke atas. Oke, let's go. Serem Mister D. Wih, ada apa nih Mister D? Kayaknya di sini ada sosok perempuan cantik yang lagi terombang-ambing. Oke, Bingung gimana deh. kalau langsung Bingung. kita interaksi sama dia tuh? Oke, Boleh. oke, let's go. Ayo guys. Oke, kita sudah sampai di tangga. Oke, kita coba mau berinteraksi karena Mister sih ada sosok wanita ya, Mister D. Iya, di sini ada wanita yang lagi kebingungan. Mungkin kalau ada yang mau bawa pulang. Oh. Dia bingung alamat palsu ya Mister D. Enggak, dia ini antara yang di bawah nggak boleh gabung ke bawah, yang di atas juga nggak boleh gabung ke atas. Jadi dia Bimbang lah ya. bimbang. Jadi adanya di tangga sini nih. Tempatnya cuma di tangga sini. Bimbang. Berarti Bimbang bimbang. Pika. Waduh. Berarti coba kita tanya langsung aja kali ya, biar lebih pastinya gitu. Oke, Ayolah. let's go. Ya Mister D. Serem amat Mister D kalau lagi Mister D. Halo? Halo, namanya siapa ini?
Oh, Dewi. Oke guys, Ada nama panjang ya? Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Sartika guys namanya guys. Oh, Dewi di sini udah berapa lama, Dewi? Sendirian aja, Dewi. Ajak Dewi pulang. Oh, ntar pulang ke rumah dia nih, dia punya kos-kosan sendiri. Jomblo. Oh, iya, Bang ya. Namanya Hendra. Ntar cari aja pesan Kenalan dulu dong. mate. Wes wes wes. Jangan kayak gitu, kayak gini nih. Kita bukan mahram kayak gini. Bukan mau. Oh. Tuh. Jadi gini Dewi. Kenapa Dewi ada di tangga posisinya gitu? Ke bagian tempat, Pak. Dia ke bagian tempat emang sudah banyak gitu penghuni yang ada di sini gitu. Sini udah ada. Di atas juga ada. Di atas ada. Tahu nggak Dewi? Sesosok apa yang di atas itu? Gede. Bulu. Galak. Dewi pernah diomelin? Diomelin mulu. Oh, diomelin. Karena apa, Dewi? Diomelin ya? Galak dia. So, Gak kayak apa. oh, gak kayak aku ya? Jangan, gak kayak dia aja. Baik. Oh, ya, Di atas nggak ada. apa-apa itu. Kata Dewi di atas ada sesosok yang Apaan, Dewi? yang luar biasa katanya. Ajak pulang. Oh, ntar kalau mau pulang, Mau dia ntar pulang kemana sih? rumah Hendra apa rumah Rian? Ya Allah, jangan Gini. Dewi. Ntar Dewi kepanasan kalau ke rumah saya, mau panasan, kebakar mau. Jadi Oh, nggak ada tempat tinggal. Udah Dewi duduk Dewi nggak ada aja. tempat tinggal. Emang tadi dia di mana tempat tinggalnya? Sono jauh. Jauh di mana? Kok bisa nyasar ke sini gitu? Dewi kesini apaan emang? Oh, terbang, melayang. Sambil bisa ketawa ya Dewi ya. Kayak gimana ketawa Dewi? Udah lu ketawain aja dia. Oh. Jangan Ketawain Dewi, jangan suka tawa-tawa sendiri, ntar Oh gila. berarti Dewi suka ketawa-tawa gitu ya? Hmm. Hah? Suka menunjukkan eksistensinya Dewi? Enggak, berarti di sini aja gitu. Di sini Duduk. aja. Duduk. Diam sambil Bisa duduk Dewi sekarang? goreng-goreng. Oh, bisa. Duduk aja Dewi. Nah, Biar biar Dewi nggak capek. sama-sama enak Dewi. Iya. Nah, sendiran Dewi. Nah. Kan enak ya Dewi kayak gini. Coba ditanya Riko, apa lagi harus ditanya? Harus lo gali yang di atas. Kenapa? Dia Iya. ngomel-ngomelin Dewi terus Kenapa dia ngomel-ngomel Dewi? Emang Dewi nggak boleh ke atas? Apa di atas terlalu penuh banyak penghuninya Dewi? Galak-galak, Pak. Oh, boleh. ada banyak juga di atas. Ada yang galak satu. Yang banyak sama. Penguasa ya berarti yang di atas. Galak banget, Pak. Diomelin mulu. Diomelin Dewi. Dewi nggak bersih-bersih kali. Pak, pulang aja, Pak. Ih, Dewi jangan pulang sama aku ini dia aja Dewi. Kalau bisa gue sentil loh Dewi. Emang Dewi demen sama teman gue? Hah? Gendut ya orangnya? Enggak deh, ini kurus loh, jangan emang gendut. Ini kayak gendut isi kolesterol, jantung. Jangan suka megang-megang Dewi, bukan jodoh. Nah itu nah itu. Iya, elah ganjar amat lu jadi cewek. Elah, bukan mahrim. Aduh, Dewi, gue mau ke atas dulu ya. Terima kasih sebelumnya udah ngasih tau gue. Oke? makasih Dewi, selamat malam. Oke guys, sekarang kita udah ada di atas nih. Ya di atas gini ruangan kecil lah. Nah tadi juga kita udah bermediasi sama si Dewi Sartika ya bang ya. Kalau Dewi Sartika di sini penghuni yang katanya galak bang, serem. Nggak tahu, gua sereman dia apa yang penghuni sini nih kan gue bingung kan jadinya bang. Ayo. Nah, Jadi gini kok, kata Dewi Sartika ada penghuni yang lebih wah di atas. Ternyata di atas juga banyak penghuni. Cuman ada satu penguasa yang galak yang suka ngomelin dia katanya. Betul. batu ya dia. Bang. Batu. Oke lo batu. Begitu Mister D. Apakah benar yang dibilang oleh Dewi Sartika? Iya, jadi kan ada bukan rasa emang satu sosok di sini di atas ini kan satu sosok, tapi dia menguasai di atas ini kan. Menguasai di atas. Iya, yang kata tadi
warga tadi juga sering kelihatan dari rumah-rumah tetangga gitu kan, sering kelihatan. Sering muncul lah ya. Iya, menampakkan. Jadi menampakkan. makhluk yang di atas ini suka menampakkan dan warga di sekitar suka ngeliat gitu. Jadi dia diam gitu atau melakukan sekelebatan gitu kalau misalkan. Iya kan kita nih di atas nih kan, di tingkat. Jadi mungkin tetangga sebelah nih rumah ada tingkat, jadi dia pandangannya pas ke sini jadi kelihatan gitu. Oke kalau begitu. Oke guys, kita coba berinteraksi dan bermediumisasi sama yang penguasa di atas ya kowe. Iya benar tuh. Gue cuma mau nanya sama lu. Lu Kenapa udah tuh? siap belum mental lo kok? Gue sih siap. Harus siap sih, siap nggak siap harus siap, bukan begitu misalnya. Iya, Rusia. Oke. Coba kita untuk berinteraksi sama penghuni. Halo. Santai Jangan main kuda-kudaan gini, woi. Sini. Selamat malam. Selamat malam. Malam, sepada. Aja. Jawab dong. Diam. Diem apa? Jawab bu. Kayaknya ini susah nih diajak Lu masa berkomunikasi. di sini? Suka menunjukkan eksistensi? Hah? Untuk apa? Hah? Terserah. Kamu yang ganggu anak-anak di sini? Woi, jawab pertanyaan gue. Hah? Lu suka nunjukin eksistensi lo dan buat apaan? Kasihan anak-anak lo. Tahu lo. Takutin. Tetangga lu takutin. Ngapain? Bisa bertahan juga lo kan? Hah? Lu merasa ngapain lu merasa? Bingung gue sih kayak gini, gue nggak bakal. Bisa sosok lu sebutin kayak gimana? Hah? Hai, Wah, jawab lu. ini susah nih buat diajak berkomunikasi ya. Nggak doang. Santai aja, woi. Bisa lo kasih tahu wujud lo seperti apa? Hah? Tinggi? Besar? Hah? Berbulu dong. Ngapain sih gitu? Sini diam. Diam. Hah? Dia numpang apa ya? Lu yang penguasa di sini? Hah? Di atas doang, ha? Penguasa di sini lo? Hah? Suka nunjukin eksistensi lo ke anak-anak dan warga-warga di sini? Hah? Buat apaan? Kok terserah sih kayak perempuan loh, terserah jawabannya. Dia kayak perempuan, kalau dia terserah. Ngapain kayak gitu tuh? Kalau lo nunjukin lagi eksistensi lo buat warga di sini, dengerin. Jawab nih, cukup bet. Dengerin. Hah? Merasa terganggu ya? Dengan kehadiran kita ya? Makanya. Iya, makanya. Kalau orang nanya itu jawab. Oke guys, ini nggak bisa dikontrol kan? Susah nih kayaknya. Ditanya ngobrol doang ya bang ya. Nah gitu dong ngomong, ha? Gue cuma mau tanya nih. Kacau tenaga itu. Bangun, kesini bangun. Diam di sini. Nah, Sini. diam sini. Diam. Lo kenapa suka nakutin anak-anak? Kasihan dia. Gak usah lo takut-takutin. Dengar gak?
Dulu bukan fungsi itu bang nih bang. Siapa ya? Nih. Kenal gak bang? Oh santai aja bang. Buat sini. Mau di smackdown sini, ada sini, jangan sana. Oke guys, kayaknya nggak bisa dikontrol untuk penghuni yang ada di atas ini. Bisa juga kayaknya Kita bisa buat komunikasi juga. Diam. Diam ya. Diam nggak? Diam ya. Gue mau nanya sama lo. Jangan nunjukin eksistensi lo lagi, oke? Kasihan anak-anak. Oke? Iya kak. Oke. Oke guys, sampai situ aja soalnya susah buat dikontrol dan tenaga gue juga capek kayak. Jadi juga suasananya gerah kan ya. Mungkin udah aja. Jangan lupa like dan subscribe ya. Iya. Salam gentayangan. Oke guys, karena situasi dan kondisi nggak kondusif nih, dan Mister juga tenaganya udah habis karena berinteraksi sama yang Penguasaan di sini lah ya. Iya. Gue juga wah luar biasa nih, tenaga gue udah habis. Jangan lupa Jangan lupa like, comment, dan subscribe aja ya. bunyikan loncengnya biar gue lebih semangat bikin konten berikutnya, oke? Salam Salam gentayangan. gentayangan.